Selamat datang di channel Update United. Kami akan memberikan informasi terbaru seputar Manchester United dan berkumpullah di sini dan mari kita nikmati Glory Man United. Fabrizio Romano ungkapkan, perhatikan situasi pemain andalan Manchester United ini. Manchester United memulai musim mereka kemarin dengan final Community Shield, dan meskipun berakhir dengan kekalahan melawan Manchester City, ada banyak hal positif yang didapat dan juga bisa diambil dari pertandingan tersebut. The Red Devils menerima lebih sedikit tembakan daripada yang biasa diterima oleh Andre Onana sepanjang musim lalu. Sementara sejumlah fase permainan build up Manchester United tampak sangat berbahaya. Meski harus tetap diakui bahwa penyelesaian akhir dari Manchester United masih jauh dari kata memuaskan. Anehnya, salah satu pemain United yang paling menonjol di Wembley tidak lain adalah gelandang yang biasa difitnah Casemiro, adalah pemain yang diharapkan akan dijual pada tahap awal bursa transfer oleh para penggemar. Sudah jelas pada musim lalu bahwa pemain veteran asal Brazil itu kesulitan untuk mengimbangi laju Liga Utama Inggris dan beberapa kali dikecam karena melakukan kesalahan sehingga timnya kebobolan. Meski begitu, dia kembali ke performa terbaiknya saat melawan Sky Blues, dan hal itu membuat para pendukung optimis bahwa dia dapat mengawal kompetisi yang mirip dengan musim pertamanya di Manchester United. Menurut informasi terbaru dari Fabrizio Romano, Casemiro kini siap bertahan di Old Trafford untuk waktu yang cukup lama. Sebagai gantinya, dia mengisyaratkan bahwa rekannya Scott McTominay bisa saja pindah untuk mengumpulkan dana. Saat ini tidak ada tawaran untuk Casemiro. Erik ten Hag mengkonfirmasi bahwa dia berharap Casemiro tetap bertahan, tetapi tetap awasi Scott McTominay. Pengeluaran tetap diperlukan untuk mengejar kesepakatan untuk Manuel Ugarte, ungkap dari Fabrizio Romano. Fabrizio Romano ungkapkan Bruno Fernandes bakal menandatangani perpanjangan kontrak luar biasa. Setelah spekulasi luas mengenai status transfernya di awal jendela transfer musim panas, penggemar Manchester United akhirnya bisa bernapas lega atas masa depan kapten mereka. Berdasarkan kabar terbaru dari Fabrizio Romano, Bruno Fernandes akan menandatangani perpanjangan kontrak selama 3 tahun, termasuk opsi 1 musim tambahan sebelum jendela transfer ditutup pada akhir Agustus. Pemain 29 tahun itu yang mengambil ban kapten dari Harry Maguire tahun lalu siap menerima kenaikan gaji besar yang bakal membuatnya menjadi salah satu pemain dengan gaji tertinggi di dalam klub. Saat ini Casemiro menempati peringkat teratas dalam daftar penerima gaji dengan jumlah yang sangat besar, yakni 350.000 pound sterling per minggu. Fernandes telah dikaitkan dengan sejumlah klub dan beberapa bulan terakhir, terutama klub Liga Pro Saudi dan juga Inter Milan. Namun dia kini akan berkomitmen pada masa depannya di Old Trafford, tempat dia secara umum dipandang sebagai sosok yang paling integral, berpengaruh dan juga tidak tergantikan di dalam klub tersebut. Sejak bergabung dari Sporting Lisbon pada Januari 2020, maestro lini tengah ini telah tampil 233 kali dengan seragam setan merah, mencetak 79 gol dan menyumbangkan 66 assist. Setelah laga melawan Manchester City, Fernandes mengindikasikan suasana tim sangat positif menatap musim baru. Bahkan dia menegaskan bahwa Manchester United bakal tampil lebih baik di musim ini. Meski diketahui musim lalu Manchester United tampil cukup buruk. Kami ingin menghibur mereka dan ingin memenangkan pertandingan karena mereka ingin melihat timnya menang. Dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang lebih ingin menang daripada seorang di ruang ganti itu, ungkap Fernandes. Kami bakal memberikan segalanya untuk membuat para penggemar menikmati musim ini. Kami tahu bahwa musim lalu adalah musim yang sangat buruk dan sulit bagi mereka, sama seperti musim lalu bagi kami. Jadi kami ingin membuatnya berbeda, ungkap dari Bruno Fernandes. Roy Keane puji penampilan luar biasa dari Garnacho. Dia bakal menjadi masalah. Sebagai seorang pakar, mantan kapten Manchester United Roy Keane tidak mudah memberikan pujian. Pemain asal Irlandia itu selalu menuntut standar tertinggi di lapangan sepak bola, dan dia telah membawa aspek kepribadiannya itu ke dalam pekerjaannya sebagai pandit sepak bola saat ini. Roy Keane yang berusia 53 tahun pada hari Sabtu memuji Alejandro Garnacho setelah penyerang muda itu masuk dari bangku cadangan dan membuat kekacauan di pertahanan Manchester City. Pemain depan 20 tahun itu menciptakan peluang emas bagi Marcus Rashford setelah melepaskan umpan sempurna ke kotak penalti, tetapi peluang itu terbuang sia-sia. Garnacho akhirnya memiliki peluang sendiri setelah melaju ke depan dengan bola, memotong ke dalam dan mengirim bola melewati Anderson ke sudut bawah gawang. Tentu saja itu adalah gol kedua Garnacho di Wembley melawan Manchester City. Gol pertamanya terjadi pada bulan Mei saat membantu United mengalahkan tim asuhan Pep Guardiola di final Piala FA. Garnacho melakukan apa yang dilakukan semua pemain hebat. Pemain hebat memberikan dampak pada permainan,
Dan setiap kali dia berada di lapangan, dia memberikan dampak. Saat dia masuk ke lapangan, saya mengharapkan hal itu dari dirinya sekarang. Anda tahu dia akan menciptakan sesuatu, ungkap Roy Keane. Salah satu kekuatan terbesar Garnacho adalah kemampuannya yang tidak terduga. Anda dapat melihat para pemain bertahan kesulitan menghadapinya hampir setiap minggu, dan hal itu akan semakin terlihat jelas seiring dengan perkembangan permainannya. Roy Keane pun menekankan bahwa para bek bakal lebih waspada dan takut pada Garnacho. Jika Anda seorang bek, Anda tidak ingin menjaganya karena Anda tahu dia akan menciptakan masalah, ungkap dari Roy Keane. Tenang saja, Marcus Rashford bakal mencetak gol. Marcus Rashford gagal mencetak gol pada laga Community Shield musim ini antara Manchester United melawan Manchester City. Meski begitu, manajer Erik ten Hag yakin hal positif bakal datang dari Marcus Rashford. United kalah dari Manchester City di laga Community Shield. Setan Merah unggul terlebih dahulu, akan tetapi Manchester City mampu membuat skor menjadi 1-1 lewat gol Bernardo Silva. Lalu mereka menang adu penalti. Rashford punya banyak peluang pada duel di Wembley tersebut. Pada menit ke-36, sepakan Rashford melebar dari gawang. Lalu pada menit ke-75, pada situasi 1 lawan 1, sepakan Rashford mengenai tiang gawang. Saat diganti pada menit ke-83, Rashford gagal mencetak gol. Sontak hal ini memicu kekhawatiran di kalangan fans Setan Merah soal performa pemain 26 tahun itu. Marcus Rashford memang gagal mencetak gol pada duel melawan Manchester City. Namun di mata Erik ten Hag, Rashford telah melakukan tugasnya dengan baik. Erik ten Hag sangat yakin bahwa Rashford akan mencetak gol. Tidak meragukan, dia beberapa kali berada di posisi yang bagus. Dia sangat senang bisa masuk ke sana. Dia akan terus menciptakan momen-momen itu. Dia akan mencetak gol. Dia cukup berpengalaman untuk menghadapi ini. Begitu dia masuk mencetak gol, gol akan datang, ungkap dari Erik ten Hag. Marcus Rashford memang berada pada titik yang masih sulit pada musim 2023-2024 lalu. Dia hanya mencetak 7 gol di Premier League dari 33 laga yang dimainkan. Performa minor itu lantas membuat Rashford tidak masuk ke dalam skuad untuk Euro 2024 kemarin. Kontrak luar biasa Matthijs de Ligt dan juga Mazraoui. Klub Liga Inggris Manchester United dikabarkan semakin dekat mendapatkan bek Matthijs de Ligt dan juga bek sayap Nozer Mazraoui dari Bayern Munchen pada bursa transfer musim panas kali ini. Dilansir dari Twitter, Fabrizio Romano, Manchester United dikabarkan mengeluarkan dana lebih dari 70 juta euro atau sekitar 1,2 triliun rupiah kepada Bayern Munchen untuk dua pemain itu. Manchester United mengeluarkan dana 70 juta euro dengan rincian 50 juta euro atau setara 871 miliar rupiah termasuk tambahan untuk Matthijs de Ligt serta 20 juta euro atau setara 348 miliar rupiah untuk Mazraoui. Selain itu dikabarkan Manchester United bakal mengikat Matthijs de Ligt dan juga Mazraoui dengan kontrak yang sama, yaitu 5 musim plus 1, dan keduanya diperkirakan bakal segera menandatangani kontrak dalam waktu dekat. Matthijs de Ligt dan Mazraoui bakal menjadi pemain anyar ketiga dan juga keempat bagi Manchester United pada bursa transfer musim panas kali ini, setelah sebelumnya sukses mendatangkan Joshua Zirkzee dari Bologna dan Leny Yoro dari Lille.